itu apa ya? Ada yang tahu? Novel gimana Novel? Oh iya boleh. Depan Novel. Ayo cepat Novel. Apa? Peraturan yang harus ditaati di sekolah. Yes, betul. Keyakinan kelas ini harus disepakati oleh siswa dan guru. Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu manfaatnya untuk apa? Untuk membuat kedisiplinan katanya, supaya kelas kita aman dan nyaman. Betul sekali. Nah, di sini kita buat contohnya dulu. Ada yang tahu contoh keyakinan kelas? Ayo angkat tangan. Apa? Saling menghargai. Ada lagi? Ayo cepat. Apa? Tegar? Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Itu suatu keyakinan kelas. Ada lagi? Ayo. Gimana rekan? Betul sekali. Datang ke sekolah harus tepat waktu. Ada lagi? Ayo, ada lagi? Gimana Nova? Betul sekali. Menghargai guru yang sedang menerangkan. Itu merupakan suatu keyakinan kelas. Baik, ibu di sini mempunyai kertas dan ibu di sini ada papan untuk keyakinan kelas kita. Kalian isi kertas ini dan kalian buat suatu keyakinan kelas yang ingin kalian bangun di kelas kita ya. Kalian sepakati di sini hasilnya. Silakan diisi dulu, nanti ditempel. Nanti ditempelnya jangan dulu langsung ya. Kalau kata ibu sudah mulai diisi, silakan isi. Silakan bebas. Kalian mau bikin kesepakatan kelas seperti apa? Ya. Buat keyakinan kelasnya. Silakan langsung buat. Ada yang sudah selesai? Gak usah pakai nama. Kita langsung buat keyakinan kelas. Ada yang sudah selesai? Silakan kalau sudah selesai tempelkan kalimat keyakinan kelas yang telah kalian buat di sini. Ya, ke depan aja langsung. Ini. Ya, langsung kalian tempel. Bebas, tempelnya mau di mana saja. Bebas. Asia. Ayo, sudah semua? Oh, ada yang belum. Cepat.
Kemudian kita simpulkan berapa jumlahnya keyakinan kelas yang kita buat di kelas ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam ketika masuk dan keluar, saling menghargai, datang ke sekolah tepat waktu, guru ya, menghormati guru saat menerangkan, ya, membuang sampah pada tempatnya, ada ya, membuang sampah pada tempatnya sudah, berarti membangun rasa saling tolong menolong, bagus, tenang, tidak berisik, berarti masuknya menghormati guru saat menerangkan, mengerjakan tugas pada waktunya, harus menjaga kebersihan kelas, memakai seragam sesuai jadwal, tidak berisik, ini sudah ya, berarti melaksanakan piket kelas, melaksanakan piket kelas, tidak, berarti baru, jagalah kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, menghargai guru yang sedang menerangkan, ini sama, menghormati, berarti udah, mendengarkan guru saat menerangkan, sama ya, ini berarti sudah, ini ada poinnya. Kemudian menghargai guru ketika menerangkan, sudah, jagalah kebersihan dimanapun berada, harus menjaga kebersihan kelas. Oh ini beda, ini mah dimanapun berada katanya. Menjaga kebersihan kelas, ada sama. Tidak berantem di kelas, iya. Kalau kalimat keyakinan kelas tidak boleh negatif, berarti gimana ini? Tidak berantem di kelas, berantem di kelas. Kalimat positifnya menjaga ketenangan di kelas atau saling menghargai teman, boleh. Berbicara dengan sopan santun, ya betul. Ini taat pada peraturan sekolah, betul. Tidak boleh berisik, tadi sudah ya. Mendengarkan guru saat sedang menerangkan, sudah. Meminta izin, tadi ada yang meminta izin masuk. Oh belum, meminta izin. Tidak membeda-bedakan teman, bagus sekali. Kita sama di sini. Harus menjaga kebersihan, sudah ada. Membuang sampah pada tempatnya, jaga kebersihan di sini sama. Kelas itu harus seru katanya tuh, berarti kalian harus seru kelas teh. Tidak boleh memakai topi saat jam pelajaran di kelas. Nah kalau ini kalimatnya negatif ya, tidak boleh memakai topi saat jam pelajaran. Berarti kalimat positifnya apa? Menaati peraturan sekolah. Di sini ada yang menaati, taat pada peraturan sekolah. Ya. Menjaga kebersihan, udah ada. Menghargai sesama teman. Menghargai, belum ada. Ya, menghargai. Jangan keluar kelas saat guru sedang menerangkan. Apa jangan keluar? Ini kalimatnya positif negatif? Negatif, berarti kita kumaha? Keluar dan masuk kelas harus seizin guru. Keluar dan masuk kelas harus seizin guru. Harus buang sampah pada tempatnya, udah ada. Tidak boleh berisik. Nah ini juga kalimatnya negatif. Harusnya membangun rasa tenang. Baik, dari sekian keyakinan kelas sudah ada beberapa poin yang paling penting. Nanti kalian gunakan keyakinan kelas ini, perhatikan keyakinan kelas ini supaya kelas kita lebih aman dan nyaman. Ya, kalian patuhi peraturan yang telah kalian buat. Baik? Baik. Baik, menurut Ibu sudah cukup sekian peraturan kelas yang kita buat. Semoga peraturan kelas yang kita buat dapat bermanfaat bagi kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Guru yang baik hati yang telah bisa meluangkan waktunya di sini bersama kami. Semoga kebaikan Ibu dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya sebagai
ketika saya belajar guru penggerak. Nah, pada aksi nyata di modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya ditunjuk atau saya harus bisa melakukan penyebaran, yaitu penyebaran kepada siswa dan penyebaran kepada ibu dan bapak guru yang ada di sekolah. Baik, sebelum ke materi, kita ice breaking dulu ya sebentar. Ice breakingnya yang mudah saja, kita tepuk tangan, clue-nya seperti ini. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Bisa? Ayo, cinta supados kada nyeri, karang haraos ngara anu tuduh tiasa berbudi. Aduh lama deh. Siap ya? Cluenya tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4. Oke. Sekarang tepuk tangan 5. Oke, sekarang tepuk tangan 5 tapi 3 kali ya. Siap? Berturut-turut 1, 2, 3. Oke, tepuk Begitu ya. Kegiatan di CGP itu biasanya ketika kita melakukan kegiatan selalu dengan ice breaking dulu ya Bu ya. Ya. Gimana supaya kita semangat. Dan saya pun dan Gus Susi sudah pernah melakukan kegiatan ini di sekolah ya, di kelas sudah mulai menerapkan. Efeknya gimana Bu Susi? Siswa ya betul sekali, lebih bersemangat. Jadi yang tadinya ketika saya masuk langsung menerangkan, siswa D aja, menjalankan kegiatan pembelajaran secara D aja. Tapi ketika saya melakukan ice breaking, kemudian motivasi siswa itu bersemangat. Pas ice breaking, kan siswa sesuai semangat. Jadi motivasi belajar siswa muncul, konsentrasinya pun akan lebih baik. Beda kalau kita tidak melakukan ice breaking seperti itu. Nah, di sini saya akan melakukan mempresentasikan tentang budaya positif. Mohon maaf sekali, mungkin Bapak dan Ibu guru sudah lebih memahami dan dibandingkan dengan saya ya tentang budaya positif. Budaya positif itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Apa tuh? Apa tuh? Iya. Di sini kita baca saja. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, di sini konsep inti budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan budaya positif budaya pengertiannya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Kira-kira ada kalimat yang sering didengar tidak? Kebutuhan dasar manusia yang mungkin kalian ibu-ibu dan bapak guru, ibu-ibu semua ya, mohon maaf. Ibu-ibu pasti sudah tahu tentang kebutuhan dasar manusia ya. Di sini ada kalimat poin yang nomor 7, segitiga restitusi. Ada apa ya? Nah, saya juga baru mengenal tentang segitiga restitusi ketika saya sudah belajar di guru penggerak. Apa sih manfaatnya? Ternyata ini sangat luar biasa sekali untuk poin nomor 7. Nanti kita bahas satu persatu ya. Baik, yang pertama itu pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, di sini di sekolah kita kebetulan sudah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu dengan profil pelajar Pancasila ya. Seperti yang barusan kita gelar, ada panel karya tentang profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa
dengan kebutuhannya berdasarkan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan atau hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu salah satu disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya disiplin positif itu untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi siswa, supaya siswa itu berani berperilaku dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat. Baik, sekarang yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pasti ibu-ibu sudah tahu ya, kebutuhan dasar manusia itu apa saja sih? Nah, di sini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan kebutuhan dasar kita terpenuhi, katanya tujuan dasar manusia itu. Nah, di sini saya jabarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Tentunya siswa kita manusia bukan? Iya, betul sekali. Kita lihat ternyata kita anggap saja manusia tersebut itu siswa ya, karena kita yang berpesan kepada siswa. Kebutuhan dasarnya itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Apa sih yang dibutuhkan manusia teh? Anu kahiji teh bertahan hidup leres pisan eta kahiji teh, karena manusia itu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh keamanan, dan butuh kesehatan. Butuh uang, iya betul sekali, betul uang. Itu nomor 1 ya. Semua pakaian, semua makanan bisa dibeli dengan uang. Betul sekali. Kemudian yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kita itu siswa itu harus merasa disayangi, mau dong disayangi. Iya, harus diperhatikan. Katanya kasih sayang dan rasa diterima itu diperhatikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Jadi terkini itu kamu siswa teh. Terus yang ketiga penguasaan. Penguasaan itu jadi sikap kita pengen merasa dikuasai, pengen merasa menguasai. Kita juga sama ya, kebutuhan kita terkadang pengen merasa menguasai dalam ilmu pengetahuan tentunya. Di sini harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu kebutuhan untuk penguasaan. Dan yang keempat kebebasan. Jadi kita juga butuh bebas, Bu. Dan anak juga sama butuh kebebasan, butuh merasa kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu kesenangan. Kita juga butuh senang ya, butuh merasa senang. Kesenangan itu bisa didapatkan dengan apa? Dengan bermain, humor, terus antusias dan tertawa. Biasanya di sekolah kita suka ribut ya kalau misalkan guru itu tidak ada. Mereka mencari kesenangan mereka di sana, bebas mengekspresikan. Nah, setelah ini, kalau kelima kebutuhan dasar ini terpenuhi, menurut Ibu, apakah siswa tersebut akan berperilaku baik atau gimana? Baik ya. Kalau semuanya terpenuhi, insya Allah menjadi siswa yang soleh-solehah akhirnya. Dan tentu ada carakan gitu kan. Berarti Ibu dan cenah aya langsung carakan. Berarti dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang kurang dipenuhi oleh dirinya. Begitu untuk proses. Iya, jangan upami ada siswa anu bertindak melakukan pelanggaran, bisa jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi. Salah satunya ada yang bisa mencontohkan misalkan anu
ada yang kurang perhatian. Jadi di sekolahnya itu caper cenabu melakukan hal apa yang seenaknya menurut dia supaya orang lain itu perhatian kepada dia itu. Nah, kira-kira cara mengatasi solusi tersebut, cara mengatasi masalah tersebut dengan cara apa ya ibu bapak? Ibu bapak, ibu. Pendekatan secara personal, betul. Ada lagi? Diajak ngobrol, betul sekali. Dikaleng, diberi kasih sayang ibu, kasih cinta. Iya. Nah di sini biasanya kalau misalkan siswa itu melakukan kesalahan, biasanya ibu-ibu suka melakukan ada 3 hal mungkin. Yang pertama biasanya pembuku. Ibu itu sebagai pembuku. Kemudian yang kedua itu di sini konsekuensinya itu pembuku, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Cara menyelesaikan masalahnya itu ada 3 bu. Yang pertama itu dengan hukuman bencana. Kamu itu bagaimana ya, bla itu dengan hukuman. Hukuman itu bersifatnya itu tidak terencana bu, atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, jadi terus fokus kepada siswa tersebut tanpa mengetahui alasan kenapa siswa tersebut melakukan hal seperti itu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Biasanya kalau dengan hukuman itu anak itu akan merasa iya betul sekali sakit hati. Jadi psikisnya itu yang kena. Atau yang fisiknya seperti apa? Fisiknya itu mungkin kita ya disuruh untuk jalan, misalkan lari ya, lari di mengelilingi lapangan. Nah itu maksudnya ke fisik biasanya itu. Kemudian ada dengan cara konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan murid. Dan di sini tetap dibuat tidak nyaman. Tetap menggunakan konsekuensi ini, tetap anak tidak akan nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Jadi memonitor murid terus-terusan. Kalau melakukan kesalahan, konsekuensinya harus ini, konsekuensinya harus aku ini itu ya. Nah di sini ada cara melakukan, cara menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Nah ini yang dapat saya pelajari ketika saya belajar di guru adalah cara mengatasi masalah siswa dengan restitusi. Bagaimana restitusi tersebut? Di sini proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi. Jangan ayah nama, kami ayah siswa amal udah langsung bla 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 bla. Ya, tapi harus ditelusuri dulu katanya tadi, harus berbicara dulu dengan individu. Nah di sini lanjut. Posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama pembuku, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira posisi yang mana yang ibu miliki dalam hati guru? Iya. Kira-kira kalau pembuku itu seperti apa ya bu? Baik, di sini saya ada contoh bagaimana sikap seorang guru itu sebagai pembuku. Ada yang mau membacakan? Silakan ibu. Ibu. Gini, katanya ada kasus Adi terlambat hadir di sekolah. Adi itu terlambat hadir di sekolah. Kalau dengan posisi kontrol sebagai pembuku, nada suara seorang guru itu tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya matanya melotot. Kemudian jarinya menunjuk-nunjuk dan menghardik katanya. Di sana. Nyengir-nyengir kali nyinyir. Iya. Kalimatnya seperti ini, misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi, gitu. Kapan bisa tepat waktu? Kapan? Sambil begitu. Kapan bisa tepat waktu?
Nah, bagaimana perasaan murid seperti itu? Murid itu merasa bersalah, memang harus bersalah, merasa bersalah, telah mengecewakan ibu guru, merasa bersalah. Terus murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, katanya. Kemudian kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pembuku karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Jadi murid menahan perasaan. Ngaraos apa itu ngaraos apa gitu. Jadi terpuruk itu lebih tidak terungkapkan. Rasa sakitnya itu tidak merobek-robek, tidak mencoret-coret dan tidak merusak ban motor bapak dan ibu, tetapi mereka itu mempunyai penyesalan dalam hati dan mereka membuat hidup nanti tetap tertekan seperti itu. Iya, menyakiti diri sendiri, ini yang lebih menghakimi dan menghakimi dia. Kemudian posisi kontrol selanjutnya sebagai teman. Ini sebagai teman, nadanya itu ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi ramah sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa menolak lagi? Sambil tertawarinya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru gantung. Kamu ini sambil mengeleng-eleng dan senyum-senyum. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Sebuah harapan, ya betul sekali. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid itu menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Jadi karena menganggap bestie, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dan akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi lebih patuh terhadap guru yang dianggapnya bestie. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah, di sini ada versi guru sebagai pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Seperti ini. Pemantau itu. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal kelas dan jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya, nah nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu, kata ibu guru. Kata bapak guru. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Perasaan murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Nah, murid tetap berbuat baik, nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid. Jadi kalau posisi pemantau, ketika kita melakukan hukuman atau tindakan konsekuensi, guru kita ngantosan. Ketika jam istirahat, siswa tersebut mengerjakan tugas dan guru harus ditunggu dengan guru. Jadi posisi pemantau. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer itu nadanya suaranya tulus, kemudian bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Contoh percakapannya seperti ini. Kata guru, Adi, apakah kamu tahu? Apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kembali pada teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Kata guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata Adi, tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu.
Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, bagaimana perasaan gue diperlakukan seperti ini? Bagaimana ya Bu? Kalau misalkan didekati seperti ini, enak nyaman ya. Posisi manajer ini katanya fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu itu sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi manajer pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya dan peraturannya. Namun kalau posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi ketika ada masalah, murid diajak bicara, kemudian murid tersebut diajak untuk mencari solusinya. Apa yang telah mereka lakukan? Diajak bicara. Baik, contoh penerapannya yang lain ada yang merasa penghukum. Kalau penghukum itu sanksinya itu harus berdiri di depan kelas dengan kaki sebelah diangkat. Itu maksudnya ke psikis atau ke fisik? Ke fisik ya, fisik sama psikis dua-duanya bisa. Dia merasa malu dan ke fisiknya juga ya. Kemudian perempuan merasa bersalah. Ibu sudah ingatkan berkali-kali, kamu senang ya lihat ibu marah. Gitu. Kemudian contoh yang lain, sebagai teman, ayo selesaikan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Jadi ada ketergantungan dengan teman kayak bestie. Jadi tidak ada rasa takutnya kalau seperti ini. Kemudian ada yang pemantau, kamu sudah lakukan kesalahan dan kamu sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Keyakinan kelas yang mana yang menurutmu belum dimunculkan? Apa solusinya agar kejadian ini tidak terulang lagi? Di sini mahasiswa disadarkan kenapa mereka berbuat seperti itu dan apa yang membuat mereka melakukan seperti itu dan bagaimana solusinya untuk memperbaiki perbuatan yang seperti itu. Baik, di sini ada satu kalimat, saya sangat kecewa sekali sama kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa ya? Ada dua? Apa ya? Sebagai apa ya yang kedua ya? Merasa bersalah. Very good, betul. Merasa Oke, ada lagi di sini. Posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang mulai lakukan 3 kali. Yang satu apa? Penghukum. Betul sekali. Penghukum. Next, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ayo, siswa disuruh untuk mencari solusi katanya. Ya, betul sekali sebagai manajer. Next, ayolah lakukan dari bapak dan ibu. Yes, very good, teman. Kemudian ini yang terakhir. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan dengan terlambat? Mantap, betul sekali. Wow, bapak dan ibu. Ibu-ibu luar biasa sekali ya dengan saya menjelaskan beberapa posisi kontrol guru dan cara mengatasinya juga ibu sudah bisa ya. Bagaimana pemantau itu seperti apa, penghukum seperti apa. Di sini setelah itu seharusnya kalau misalkan kita ingin mengurangi resiko siswa itu supaya tidak terlalu sering melakukan kesalahan. Di sini yang baru saya tahu itu harus membuat keyakinan kelas berubah. Di sini keyakinan kelas itu sangat bermanfaat sekali.
Dan saya pun kami tahu ketika saya belajar menjadi guru penggerak. Jadi keyakinan kelas itu seharusnya dibuat ketika pas pertama masuk pembelajaran atau di awal masuk ketika kita tahun ajaran baru lah. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas bersama-sama, siswa dan guru membuat suatu keyakinan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif dan kita pun dapat nyaman di kelas kalau kita sudah membuat keyakinan kelas. Saya sudah membuat contoh praktik baik tentang keyakinan kelas di kelas PDJ kebetulan kemarin ya. Kemudian di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan berupa pernyataan dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Di sini keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Contoh keyakinan kelas kira-kira apa ya Bu? Kalau di kelas bagi siswa, ibu dan siswa itu membuat keyakinan kelas. Kira-kira contoh keyakinan kelas yang dibuat siswa apa ya? Betul, disiplin, harus bersifat disiplin. Atau tadi ada mematuhi tata tertib. Jadi siswa harus berpikir apa sih aturan keyakinan kelas yang harus kita sepakati secara bersama. Jadi mengurangi resiko beberapa masalah. Jadi siswa seperti masalah. Tapi kan kalau dengan adanya keyakinan kelas, siswa itu kemudian si keyakinan kelas tersebut ditempel di penjuru kelas. Jadi siswa ketika masuk ke kelas, oh iya, saya itu harus masuk tepat waktu. Saya harus disiplin. Saya harus menggunakan tata tertib. Saya harus menggunakan pakaian yang rapi. Saya harus menjaga kebersihan. Saya harus saling menghargai teman. Saya harus berbicara dengan guru dengan baik dan sopan. Itu salah satu kalimat-kalimat keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa diterapkan di kelas kita ya. Jadi kita membuat keyakinan kelas di kelas untuk guru dan muridnya. Guru dan muridnya juga harus melakukan kontribusi, harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Misalkan kalau misalkan di sana dituntut ibu guru harus tepat waktu ketika masuk, diusahakan harus tepat waktu. Jadi kita memberikan contoh kepada murid seperti itu. Kemudian di sini ada contoh keyakinan kelas yang nggak bisa. Nah di sini ya gimana nih? Ya, keyakinan kelas hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan itu, keyakinan itu dibuat dengan kesepakatan kelas guru dan siswa. Jadi gitu. Jadi judulnya keyakinan kelas. Ya, tapi itu hasil dari kesepakatan guru dan siswa. Sekali. Jadi disepakati itu, iya. Nanti dibuat keyakinan seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan tadi kontrol yang baik itu seharusnya menjadi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kalau diusahakan, kalau saya juga masih merasa posisi kontrol saya di guru, tidak mau tahu pokoknya mah kerjakan ibu atasan itu beres. Ya, saya merasa seperti itu. Tapi di sini saya belajar bagaimana kontrol yang paling baik itu menurut disiplin positif yang saya pelajari itu harusnya sebagai posisi manajer kepada ibu. Jadi harus sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya? Di sini caranya menggunakan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada yang memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jantung ditaruh surat menstabilkan identitas, taruh surat adalah pinter, namun dia kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini, apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan barusan? Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini untuk validasi tindakan yang salah. Setelah memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini kalau ibu dan siswa sudah membuat keyakinan kelas, jadi gampang ditanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dengan melakukan misalkan kasusnya telat
kelas, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Harusnya masuk tepat waktu, dan saya berarti sudah melanggar suatu keyakinan harus tepat waktu tersebut. Berarti siswa menyadari kesalahan tersebut. Kemudian harus mencari solusinya. Lalu bagaimana solusinya? Ya Bu, saya merasa bersalah, berarti solusinya minggu besok saya akan masuk tepat waktu. Jadi di sini diusahakan kita itu tidak bisa menghukum. Diusahakan tidak bisa menghukum karena berpengaruh dengan fisik dan psikis kita siswa ya. Diusahakan kita sebagai posisi manajer. Ya, jadi mereka yang berbuat dan mereka yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi mereka mencari solusinya sendiri. Ya, di sini ada beberapa yang contoh untuk menstabilkan identitas. Guru membuat salah itu manusiawi katanya kalau untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika melakukan ayah kejadian gitu. Nah, tanggapan kita tuh ibu ya kita telat ini sepatu saya tadinya harusnya warna hitam, saya warna putih, misalkan. Iya, membuat salah itu manusiawi. Jadi kita jangan menyalahkan untuk anak. Membuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah melakukan hal yang sama. Maksudnya melakukan kesalahan pernah ya. Kemudian tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi semua tindakan itu ada alasan. Ini untuk menstabilkan. Kemudian validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti ini. Apakah kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini? Kamu patut bangga. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya pahami dan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Semoga praktik baik ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu untuk melakukan disiplin positif di sekolah, diterapkan di sekolah dan dilaksanakan dengan rutin ya, terutama membuat keyakinan di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.